وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. Sepuluh alamat bahwa amalan kita itu diterima oleh Allah. Jadi juga merupakan talamus dari para ahli ilmu, penelitian para ahli ilmu dari ayat-ayat maupun hadis yang menerangkan hal itu. Dengan 10 tanda ini wujud ada dalam diri kita, berarti itu tanda diterima. Yang pertama, setelah beramal, kita tidak melakukan kemaksiatan, melakukan dosa. Artinya tidak mengulang-ulang dosa yang sudah dilakukan. Karena hikmah dari amalan diterima itu kan rahmat. Nah, rahmat dari Allah itu yaitu petunjuk hidayah yang berupa at-taufik, pertolongan dia meninggalkan kemaksiatan. Yaitu adamur rujuk ila dzam, ya, ba'da ta'ah. Tidak ada kembali ke dosa setelah dia melakukan ketaatan. Yang kedua, yaitu rasa takut jangan-jangan amalnya itu belum diterima. Arti masih curiga dengan apa yang dilakukan. Jangan-jangan belum pas. Jangan-jangan ya, masih kurang. Jangan-jangan belum diterima oleh Allah. Jadi al-wajalu min adami qabulil amal. Selalu resah kalau amalannya itu jangan-jangan belum diterima. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Ya, orang yang selalu mendatangkan amalan yang baik tapi dia selalu resah. Jangan-jangan amalannya itu belum diterima. Yang ketiga yaitu mendapat pertolongan, kemudahan untuk beramal kebaikan setelah amalan itu. Jadi ketika orang itu beramal kebaikan, setelahnya kok oleh Allah dimudahkan, ya, mendapat ilham yang banyak, mendapatkan kemudahan, pertolongan, mengerjakan kebaikan yang lebih banyak dari sebelumnya. Nah, itu berarti amalan baik yang baru saja dikerjakan, ya, itu berarti diterima. Setelah Ramadan semakin dermawan, orang itu semakin menghormati, semakin dekat dengan orang lain, tidak malah jaim. Nah, itu berarti ibadah Ramadannya itu diterima. Makanya kan ahli ilmu mengatakan min alamati qabulil hasanat al hasanatu ba'daha. Tanda diterima amalan itu ketika wujudnya amal-amal kebaikan setelah amalan itu. Makanya oleh Allah Nabi sendiri diperintah fa idza faragta fansab. Habis mengerjakan satu ibadah yang lain sampai kamu capek. Fansab itu kerjakan sampai engkau maksimal dan capek. Tayyib, yang keempat istizgharul amal wa adamul ujub wal ghurur bih. Menganggap kecil amalannya, tidak ujub dan tidak sombong dengan amalannya. Jadi selalu punya perasaan bahwa yang diamalkan itu masih sepele, masih sedikit. Kalau tadi kan resahnya kan ya mungkin itu belum diterima, kurang pas. Nah, kalau ini dari sisi nilainya. Jangan sampai merasa yang diamalkan itu sebuah nilai yang besar, jangan. Kalau orang sudah mempunyai persangkaan seperti itu, ya, maka dia akan berbuat seenaknya. Karena apa? Merasa sudah berjasa besar. Nah, ini berarti enggak istisghar, istikbar itu berarti. 5. Itu hubbut ta'ah wa kurhul maksiyah. Yaitu ada kecintaan terhadap ketaatan. Ya, sebuah kecintaan kepada ketaatan, benci maksiat itu juga satu tanda tersendiri. Antusias terhadap semua peluang kebaikan. Karena berarti dia fastabiqul khairat. Dia akan cinta terhadap ketaatan. Apapun bentuk ketaatan akan dia kejar. Peluang apapun dia masuki di situ. Semua dikerjakan. Ya, kalau itu kecerdasan, kalau itu kekuatan, nah, itu harta, ya semua dimaksimalkan. Yang keenam yaitu ar-raja wa kathratut du'a. Selalu mengharap dan memperbanyak doa. Jadi kalau orang setelah beribadah kemudian dia selalu mengharap ya, bahwa amalannya itu diterima oleh Allah dan dia berdoa supaya amalnya tetap ya wujud, tetap diterima. Rabbana taqabbal minna innaka sami'ud du'a. Jadi doa selalu bahwa
ya berharap apa yang dikerjakan itu diterima oleh Allah. Seperti yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, yaitu amalan yang luar biasa. Ya, meskipun itu juga berdasarkan perintah Allah, yang perintah Allah. Ya, tapi setelah itu Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amalan kami. Yang ketujuh, yaitu at-taisir lit-ta'ah wal ib'ad 'anil ma'siyah. Oleh Allah diberi kemudahan untuk melakukan ketaatan dan jauh dari maksiat. Kalau tadi kan diberi ilham-ilham, diberi pertolongan. Nah, kalau ini oleh Allah dimudahkan, artinya lebih banyak melakukan kebaikan. Dia dengan sendirinya, dengan hati yang longgar mengerjakan. Ini namanya taisir. Makanya ini alamat bahwa apa yang dia kerjakan sebelumnya itu oleh Allah diterima. Karena apa? Setelah itu Allah memberi kemudahan, ya, menetapi ketaatan dan jauh dari kemaksiatan. Tidak hanya mengerjakan kebaikan saja, tapi jauh dari kemaksiatan. Karena kalau tidak, orang meskipun mengerjakan kebaikan, tapi kalau kemaksiatannya dekat terus, ya itu bisa merusak. Jangankan banyak kemaksiatan, satu kemaksiatan. Contohnya syirik, habis semua. Yang ke-8, yaitu hubbus sholihin wa butu ahlil ma'asi. Cinta pada orang-orang solih dan benci kepada ahli maksiat. Orang-orang yang solih, dia dekat dengan orang solih, kerasan dengan berdekatan dengan orang yang solih, nggak takut dengan orang-orang yang solih. Makanya al-arwah junudun mujannata. Dalilnya mana? Dalilnya juga illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Itu berarti wujud dekat dengan orang yang solih. Karena apa? Selalu berwasiat-wasiatan dengan yang benar dan takwa. Kalau dengan orang yang nggak solih nggak mungkin terwujud ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, yang terwujud adalah ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Seperti dalam hadis itu juga diceritakan dari hadis Ahmad, dari riwayat Imam Ahmad, itu dari sahabat Bara' bin Azib, ya, Nabi bersabda, inna awthaqal ural iman an tuhibba fillah wa tabghudhu fillah. Wa tubghidhu fillah. Jika sesungguhnya lebih kuatnya ikatan iman, nah itu jika engkau senang dalam urusan Allah dan benci dalam urusan Allah. Itu tanda bahwa amalan kita itu oleh Allah diterima, dihargai, disyukuri kalau kita itu mewujudkan ini. Nomor 9 yaitu kathratul istighfar, memperbanyak istighfar. Ini juga bentuk dari realisasi merasa kurang dengan apa yang diamalkan. Dan banyak ayat-ayat yang menunjukkan hal itu. Nah, contohnya bab haji. Ya, bab haji Allah menyatakan tsumma afidu min haitsu afadhan nas. Setelah selesai haji supaya bubar di tempat bubarnya manusia. Terus apa itu? Wastaghfirullah. Ya, memintalah ampun kepada Allah. Makanya orang sholat, ketika sholat dia istighfar. Makanya memperbanyak istighfar itu setelah mengerjakan amalan itu tanda, ya, bahwa itu diterima dan tidaknya. Yang terakhir, tanda orang amalnya diterima itu al-mudawamah 'alal a'mal as-shalihah. Rutin. Dia rutin mengerjakan kebaikan. Nah, ini tanda bahwa ibadah yang sebelumnya itu oleh Allah diterima. Makanya kan ahabbul a'mal ilallah ya adwamuha wa in qalla. Lebih dicintainya amalan di sisi Allah itu adalah adwamuha, amalan yang rutin meskipun sedikit. Dan itulah yang oleh Allah dijamin innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kalau orang konsisten ya, dengan apa yang dikerjakan, setelah dia menyatakan Allah adalah Tuhanku, maka Allah menjamin la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun.